Pemirsa, Badan Intelijen Negara angkat suara soal perbedaan uji tes swab dalam rangka tracing atau pelacakan COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya hasil uji tes swab yang dilakukan oleh BIN ini diduga tidak akurat karena berubah ketika diperiksa di tempat lain. BIN menjelaskan perbedaan hasil ini bukan hal baru dan telah dijelaskan oleh Dewan Analis Strategis Medical Intelligence BIN, di mana BIN menjelaskan bahwa ada sejumlah faktor yang menyebabkan perbedaan hasil tersebut. BIN menambahkan pihaknya menerapkan ambang batas standar hasil PCR test lebih tinggi dibandingkan institusi lain. Wajar jika hasil yang diperoleh akan berbeda dengan hasil tes dari institusi lain. Merupakan hal yang wajar, perubahan kasus positif menjadi negatif dalam kurun waktu sesaat karena ditemukan di beberapa negara. BIN memastikan seluruh peralatan, metode, dan tes kit yang digunakan terjamin. Badan Intelijen Negara angkat suara soal perbedaan uji tes swab dalam rangka tracing atau pelacakan wabah COVID-19 di Indonesia dalam 7 bulan terakhir, di mana menurut BIN ini ada sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Meski demikian, BIN menegaskan memastikan seluruh peralatan, metode, dan tes kit yang digunakan terjamin dan masuk dalam kategori gold standard yang pengujian sampel COVID-19 ini. Dan untuk membahasnya sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Pak Wawan Purwanto, Deputi Komunikasi dan Informasi BIN. Selamat sore Pak Wawan. Selamat sore Mbak. Ya, apa yang menyebabkan ada sejumlah tes yang dilakukan oleh BIN ini ternyata hasilnya berbeda saat dites di tempat lain? Ya, sebetulnya ambang batas yang kita terapkan lebih tinggi memang. Yang biasanya 35 ambang batasnya kita naikkan jadi 40 sampai 42. Dengan maksud bahwa mereka yang OTG bisa tetap terjaring. Ya, karena OTG ini kan susah dideteksi, dengan kita naikkan itu tetap dia bisa terjaring. Kalau dengan alat biasa OTG tidak terjaring itu. Kita alat yang kita punya itu adalah alat yang paling modern yang kita datangkan dari Jerman ya, kemudian dari Amerika, dan sertifikasinya dari Singapura ya, perwakilannya juga hadir, kita hadirkan di kita kemarin untuk sertifikasi peralatan. Dan ini kita memang ingin memberi yang terbaik lah untuk bangsa dan negara. Kan tapi perlu kita ingat bahwa kemarin di Tempo yang mengatakan bahwa Kepala LAN itu bilang bahwa dia menyatakan yang darinya positif menjadi negatif, ternyata Kepala LAN membantah gitu. Dia tidak mengatakan begitu seperti yang dilansir oleh Tempo. Oleh karenanya ini perlu kejelasan itu ya, jangan terus yang nggak jelas begini dimuat di Tempo, nanti malah bikin kekacau di masyarakat. Karena kita ini adalah perintah Presiden untuk mempercepat proses penanganan dari sejak awal. Kita harus sadari bahwa perintah Presiden memang dalam kondisi pandemi dan belum ada obatnya, kita semua bergerak. BIN di garis depan memang pada waktu itu. Dan awalnya itu saya datang ke Menkes, menemui Menkes, tapi Menkes sedang dipanggil Presiden. Akhirnya saya bertanya yang bagian menangani wabah itu, Dr. Budi namanya. Saya ke Dr. Budi, terus saya bareng-bareng saya ajak ke BNPB, ketemu Mas Doni Munardo. Di sana kami rapat sore itu untuk menentukan bahwa besok kita akan rapat besar, kementerian lembaga terkait kita undang. Disitulah terus kami tetapkan untuk mengambil langkah-langkah, termasuk menutup 135 perbatasan darat, laut, udara dengan negara-negara lain. Ya. Kemudian kita memasang alat Nubika untuk deteksi nuklir, biologi, dan kimia, karena kami punya unit itu. Selanjutnya kami rapat waktu itu untuk mendatangkan mahasiswa yang dari Wuhan. Nah, terus kami bergerak, Presiden perintahkan untuk segera melakukan penyemprotan ke berbagai lini dan kemudian membentuk tes-tes untuk rapid test maupun juga PCR itu kami berupaya mendatangkan alat dari mana-mana. Karena yang waktu itu kan di lockdown di banyak negara itu. Tidak bisa itu, BIN kan punya jaring di
di luar negeri ya Oke. kita punya. Pak Wawan, Ya, itu. Anda mengatakan bahwa ada standar yang berbeda yang digunakan. Bisa Anda jelaskan begitu kenapa menggunakan standar tersebut? Karena ini kan bisa membuat kebingungan juga di masyarakat. Kalau pakai standar 35, maka yang OTG suka nggak kena. Oke, Orang tanpa gejala. artinya apakah memang lebih baik begitu? Oh, lebih baik dengan ini karena Oke. ini untuk yang jasad reniknya kecil itu bisa terkena, itu bisa langsung tetap kita bisa ambil untuk segera disterilisasi. Tapi kalau standarnya 35 itu menjadi negatif dia. Sementara dia tetap membawa virus-virus yang bisa mempengaruhi yang lain karena OTG kan itu kecil, dia sendiri dalam kondisi yang tampak sehat tapi dirinya membawa penyakit itu tanpa dia sadari. Nah, ini bisa dilakukan dari alat-alat yang ada dengan dinaikkan skalanya itu. Oke, total sejauh ini berapa orang yang sudah dites oleh BIN? 85.000. 85.000 itu di mana saja, Pak? Ya di daerah-daerah merah ya, di Jakarta khususnya, kemudian juga di Surabaya, di Bandung, juga di Makassar. Rata-rata untuk wilayah-wilayah merah ya kita masuk. Tapi kalau wilayah kuning biasanya kerjasama ya dengan Pemda dan Dinas Kesehatan tempat, dan ini semua kita laporkan ke gugus tugas dan juga dengan Kemenkes ya. Kita kan selalu berkomunikasi dengan sana, dan kita di gugus tugas sendiri kan terdiri dari berbagai unsur termasuk dari Kemenkes, dari BIN sendiri juga berada di sana, sehingga ini rekap semua ada di sana untuk selanjutnya tindak lanjut dikerahkan kepada rumah sakit rujukan. Artinya memang sejauh ini BIN juga berkoordinasi dengan sejumlah instansi juga untuk bisa tracing dan juga melakukan peran lain begitu ya, Pak Wawan? Betul. Baik, Pak Wawan terima kasih. Ya, kita lakukan tracing, testing, dan juga sekarang masih terus kita lakukan upaya-upaya karena belum memenuhi standar 1.000 orang per 1 juta penduduk. Harusnya seperti itu. Jadi kita masih di bawah itu dari kemampuan seluruh yang ada di Indonesia. Maka kita masih PR besar karena ancaman masih di depan mata kita. Demikian. Baik, Pak Wawan, terima kasih telah bergabung bersama kami sore hari ini. Selamat sore, Pak Wawan.